Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di channel Pejuang Mantri. Seperti biasa ya, kita akan berlatih mengenai soal-soal P3K Perawat. Dan jangan lupa bagi teman-teman yang suka dengan video ini, teman-teman bisa like dan komen jika teman-teman ada pertanyaan. Dan jangan lupa subscribe. Dan saya doakan semoga yang sudah subscribe bisa keterima P3K di tahun ini. Amin. Baik, kita langsung aja ke soal yang pertama. Seorang pasien, anak P, 5 tahun, dibawa ke puskesmas dengan keluhan anak rewel, BAB cair dengan frekuensi 6 kali per 24 jam, mual muntah, sakit perut, dan mata cekung. Terus dari hasil pengkajian, suhu 37,3 derajat Celcius, nafas 34 kali per menit, dan nadi 100 kali per menit. Berat badannya 12 kg. Pertanyaannya, apakah diagnosa keperawatan prioritas pada anak? A. Diare. B. Nyeri akut. C. Defisit nutrisi. D. Inkontinensia fekal. Atau E. Hipovolemia. Jawabannya A, yaitu diare ya. Baik, di sini terdapat data anak rewel. BAB cair 6 kali per 24 jam. Mual muntah, sakit perut, dan mata cekung. Nadi 100 kali per menit. Di sini kita rujukannya adalah SDKI ya teman-teman ya. Jadi data ini udah lebih dari 80% data mayor ya teman-teman ya. Jadi ini sudah bisa menegakkan diagnosa diare. Dan diare itu sendiri adalah pengeluaran feses yang sering, lunak, dan tidak berbentuk. Untuk gejala dan tanda mayornya, subjektif tidak ada, objektifnya defekasi lebih dari 3 kali dalam 24 jam, dan feses lembek atau cair. Jadi data di atas ini sudah bisa menegakkan diagnosa diare ini ya teman-teman ya. Jawabannya A, yaitu diare. Soal yang kedua, seorang bayi berusia 4 hari dirawat di rumah sakit dengan hiperbilirubinemia. Dari hasil pengkajian, bayi menolak menyusu, kulit dan sklera tampak kuning, kulit teraba dingin, membran mukosa kuning, suhu tubuh 36,5 derajat Celcius, nafas 38 kali per menit, nadi 120 kali per menit, dan kadar bilirubin lebih dari 5. Untuk beratnya 2.300 gram. Dan pertanyaannya, apakah masalah keperawatan yang tepat pada kasus di atas? A. Hipotermia. B. Defisit nutrisi. C. Risiko infeksi. D. Ikterik neonatus. Atau E. Menyusui tidak efektif. Jawabannya D, yaitu ikterik neonatus. Jadi untuk ikterik neonatus ini sendiri adalah kulit dan membran mukosa neonatus menguning setelah 24 jam kelahiran akibat bilirubin tidak terkonjugasi masuk ke dalam sirkulasi. Di dalam soal kita bisa menemukan data bayi diagnosanya hiperbilirubinemia. Bayi menolak menyusu, kulit dan sklera tampak kuning, kulit teraba dingin, membran mukosa kuning, frekuensi nafas 38 kali per menit, nadi 120 kali per menit, dan kadar bilirubin lebih dari 5. Nah, jadi ini datanya udah cukup ya untuk menegakkan diagnosa ikterik neonatus. Jadi untuk gejala dan tanda mayor dari ikterik neonatus adalah yang pertama, profil darah abnormal, yaitu bilirubin serum totalnya lebih dari 2 ya. Terus membran mukosa kuning, kulit kuning, dan sklera kuning. Jadi dari 4 gejala dan tanda mayor di SDKI ini 100% ada di dalam soal tersebut. Jawabannya D, ikterik neonatus. Soal selanjutnya, seorang pasien, anak Y,
berusia 6 tahun dirawat di rumah sakit dengan diagnosa akut myeloid leukemia. Dari hasil pengkajian, anak lesu, respon sosial lambat, kontak mata terbatas, berpakaian dibantu, suka mencoret-coret, dan belum mampu berhitung. Pertanyaannya, apakah masalah keperawatan yang tepat pada kasus di atas? A. Gangguan interaksi sosial. B. Risiko gangguan perlekatan. C. Gangguan tumbuh kembang. D. Gangguan pertumbuhan. Atau E. Gangguan perkembangan. Jawabannya C, yaitu gangguan tumbuh kembang. Jadi, gangguan tumbuh kembang ini adalah kondisi individu mengalami gangguan kemampuan bertumbuh dan berkembang sesuai dengan kelompok usia. Baik, kita bisa lihat ya di dalam soal, kita bisa menemukan data anak lesu, respon sosial lambat, kontak mata terbatas, berpakaian dibantu, suka mencoret-coret, dan belum mampu berhitung. Baik, kita bisa langsung lihat ke SDKI-nya ya. Kita periksa gejala dan tanda mayornya. Di sini subjektifnya tidak ada, dan untuk objektifnya tidak mampu melakukan keterampilan atau perilaku khas sesuai usia, yaitu fisik, bahasa, motorik, dan psikososial. Terus pertumbuhan fisik juga terganggu ya. Jadi untuk tanda mayornya, ini dua-duanya ada ya di dalam soal ya. Dan ini cukup untuk menegakkan diagnosa gangguan tumbuh kembang ya. Jawabannya C. Baik, soal yang selanjutnya. Seorang pasien bayi berusia 5 hari dirawat di rumah sakit dengan BBLR. Dari hasil pengkajian, ibu mengatakan bayi rewel dan menangis saat disusui. ASI keluar sedikit, nyeri pada puting, ibu merasa kelelahan dan cemas. Frekuensi BAK bayi 5 kali per 24 jam. Pertanyaannya, apakah masalah keperawatan yang tepat pada kasus di atas? A. Nyeri akut. B. Hipovolemia. C. Resiko cedera pada ibu. D. Menyusui tidak efektif. Atau E. Resiko cedera pada janin. Jawabannya D, yaitu menyusui tidak efektif. Menyusui tidak efektif ini merupakan kondisi di mana ibu dan bayi mengalami ketidakpuasan atau kesukaran pada proses menyusui. Dan kita lihat ya, data-data yang ada di dalam soal. Di sini, ibu mengatakan bayi rewel dan menangis saat disusui. Terus ASI keluar sedikit, nyeri pada puting, ibu merasa kelelahan dan cemas. Bayi BAK 5 kali dalam 24 jam. Sedangkan untuk gejala dan tanda mayor, untuk menyusui tidak efektif ini adalah, untuk subjektifnya, ini ada kelelahan maternal dan kecemasan maternal. Untuk objektifnya, bayi tidak mampu melekat pada payudara ibu. ASI tidak menetes atau memancar. BAK bayi kurang dari 8 kali dalam 24 jam. Dan nyeri dan atau lecet terus-menerus setelah minggu kedua. Baik, jadi data ini didukung ya di dalam soal ya. Kita bisa menemukan 80% lebih data ditemukan pada soal tersebut. Jadi jawabannya D, yaitu menyusui tidak efektif. Baik, soal selanjutnya. Seorang anak usia 5 tahun masuk ke rumah sakit dengan diagnosa suspek sindrom nefrotik. Manakah gejala yang sebaiknya diobservasi oleh perawat? A. Mual. B. Muntah. C. Proteinuria. D. Penurunan serum lipid. Atau E. Kehilangan berat badan. Jawabannya C, yaitu proteinuria. Jadi, sindrom nefrotik ini adalah gangguan pada ginjal,
khususnya karena kerusakan glomerulus. Dan sindroma nefrotik ini merupakan suatu kondisi klinis yang meliputi proteinuria masif, hipoalbuminemia, hiperlipidemia, dan udem. Dan ini menimbulkan sekumpulan gejala klinik dan berkaitan dengan peradangan pada glomerulus ginjal. Jadi jawaban yang paling tepat adalah C, yaitu proteinuria. Baik, mungkin cukup sekian ya latihan soal di video kali ini. Jika teman-teman suka, teman-teman bisa like dan jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya agar ketika saya upload video, teman-teman akan mendapatkan notifikasi nantinya. Dan saya doakan semoga yang sudah nonton video ini dan yang sudah subscribe, semoga bisa keterima P3K di tahun ini. Amin.